Gus Maksum, Kiai Sakti Mandraguna dari Kediri. Nama Gus Maksum sangat populer sekali di jagat persilatan tanah air. Meski jarang putra kiai yang dikenal sebagai jawara, tapi Gus Maksum satu di antara yang sedikit itu. Dia pendekarnya para jawara. Gus yang punya julukan, si rambut api, ini pernah menjadi ketua umum Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa, organisasi pencaksilat di lingkungan NU. Makanya, namanya tak gitu asing di kalangan para pecinta pencaksilat di tanah air dan juga warga NU. Dari berbagai sumber yang mengangkat profil Gus Maksum legendaris ini, Maksum yang cucu pendiri Ponpes Lirboyo Kediri, Kiai Haji Abdul Karim ini, juga adalah pendiri Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa. Ia lahir di Kanigoro, Kediri pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. 1. Kesaktian Gus Maksum. Sejak kecil, ia telah memiliki kelebihan dan karamah, di antaranya mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Dia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing, padahal waktu itu dia belum mahir ilmu silat. Sejak kecil Gus Maksum sudah gemar lelaku batin dan belajar pencaksilat sehingga ketika beranjak dewasa dia lalu melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat dan kanuragan. Konon Gus Maksum juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal, padahal waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Kisahnya terjadi saat Gus Maksum masih remaja. Saat itu dia membantu salah seorang familinya untuk memasang sapi bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba sapi itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks dia menangkis sehingga apa yang terjadi membuat semua orang yang melihatnya heran karena sapi itu terpelanting beberapa meter jauhnya. 2. Gus Maksum dan penumpasan PKI. Saat kecil, dia belajar agama pada orang tuanya, Kiai Haji Babdullah Jauhari di Kanigoro. Masuk SD Kanigoro 1957. Lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya banyak diisi dengan pengajian-pengajian di pesantren Lirboyo. Namanya juga sempat terdengar ke seluruh pelosok daerah ketika menjabat komando penumpasan PKI dan antek-anteknya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Salah satu kisah yang menunjukkan karamah Gus Maksum adalah ketika bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun Kediri. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya mampu mengalahkan belasan orang-orang PKI sendirian. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh dia. Bahkan senjata lawan selalu berhenti jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh dia, senjata-senjata itu tak ada satupun yang melukainya. Dalam pertarungan itu Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuragan tapi juga dengan olah batinnya. 3. Penampilan Gus Maksum yang nyentrik. Gus Maksum juga dikenal dengan penampilan nyentriknya karena berambut gondrong, jenggot dan kumis panjang. Dia juga bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi. Sikapnya tegas. Karena itulah namanya banyak digandrungi anak-anak muda NU. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekadar gaya atau hobi semata. Tapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari gurunya yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengamalan itu sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambutnya. Di antaranya rambut Gus Maksum bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah, pada dekade 1970-an dia pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak terpotong. Bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut beliau selalu mengeluarkan percikan api. Menanggapi kejadian tersebut dalam berbagai kesempatan Gus Maksum hanya berkata semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Gus Maksum dan anak yang mengancam membunuh orang tuanya. Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, dia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri, dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum.
Dia hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Dan begitulah setelah surat itu dibacakan kepada anaknya dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. 5. Gus Maksum dan santet. Gus Maksum juga disebut-sebut kebal terhadap santet. Sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam-macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena dia masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut Gus Maksum sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Pengalaman Gus Maksum mengenai santet diantaranya dialaminya ketika menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi, sekitar jam 1:30 malam, saat hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, dia cuma tanya, "Banyol tak mau bercanda, ya?" Seketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya, ketika bermalam di Desa Kraton, Rangge saat Gus Maksum beristirahat. Dia didatangi kerajaan yang berusaha mencekiknya. Tapi usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama baru, ditanya Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. Bukti kekuatan Gus Maksum pagar Nusa, ribuan orang terpental. Kiai Haji Muhammad Abdullah Maksum Jauhari atau yang lebih akrab dikenal Gus Maksum, adalah salah satu mutiara yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 1944 menjadi sejarah yang tak pernah terlupakan. Pada saat itulah Gus Maksum lahir menjadi sosok bayi mungil yang merupakan buah hati dari Kiai Haji Abdullah Jauhari dan Nyai Siti Aisyah, Lirboyo. Pendekar, tegas, pemberani, itu salah satu sifat yang selalu tertancap di pikiran kita ketika mendengar namanya. Sifat inilah yang mendorong KH Mustafa Bisri memerintahkan KH Suharbila agar menemui Gus Maksum yang merupakan awal sejarah berdirinya perguruan pencaksilat pagar Nusa yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Dalam rekam jejaknya tak sedikit Gus Maksum menorehkan tinta keistimewaan yang muncul di dalam dirinya yang alim. Salah satunya yang sampai sekarang selalu diingat oleh anak OI fans Iwan Fals, bagaimana tidak karena dulu pasca kepemerintahan Presiden Soeharto, Gus Maksum pernah diminta oleh Iwan Fals dan Setiawan Judi untuk hadir dalam konser yang digelar di Senayan agar berkenan memberikan doa sebelum konser tersebut dimulai. Setelah permohonan yang dikeluarkan oleh Iwan Fals kepada Gus Maksum itu sampai di telinga Gus Maksum, akhirnya beliau pun mengamini permintaan tersebut. Keesokan harinya Gus Maksum pun beralih ke Jakarta untuk menghadiri konser besar Iwan Fals tersebut. Setelah sampai di tempat Senayan beliau pun hanya stay di belakang panggung bersama kreu-kreu panggung. Detik per detik akhirnya konser pun dimulai. Setelah lagu per lagu didendangkan oleh Iwan Fals, euforia penonton saat itu membuat suasana konser menjadi tak kondusif yang berakibat sebuah kericuhan. Bak dimasuki makhluk halus, satu persatu penonton yang berjumlah ribuan orang itu pun mencoba menerobos maju ke depan agar dapat melihat Iwan Fals dengan dekat. Pada saat itu Iwan Fals dan sejumlah aparat keamanan pun tak kuasa menahan bendungan sifat anarkis ribuan penonton. Tribun pun akhirnya jebol. Gus Maksum, yang saat itu berada di belakang panggung pun akhirnya memutuskan untuk naik ke atas panggung. Tapi apa daya, dauhan beliau enggan didengar oleh seorang pun di sana. Dan tiba-tiba, ketika ribuan penonton mulai merangkak naik ke atas panggung. Pada waktu yang sama, Gus Maksum mengayunkan tangannya ayun demi ayun yang kemudian diarahkan ke seluruh penonton yang mulai merangkak ke atas panggung tersebut.
Dengan izin Allah, ribuan penonton itu pun terhentak dan terlempar jatuh ke bawah panggung yang tak satu pun tersisa di atas panggung. Akibat kejadian itu pun seluruh yang hadir terheran-heran atas kejadian istimewa tersebut. Hal yang sama dirasakan dulu kala oleh puluhan orang PKI yang dengan mudah dipukul rata hanya dengan seorang Gus Maksum. Wallahu a'lam. Semoga ada berkahnya dari beliau, amin.